Bab 638. Kepanikan. Langit perlahan-lahan mulai gelap, pasukan dinasti Daxia telah sepenuhnya siap untuk melancarkan serangan. Lin Hai, yang menunggangi kudanya, mengamati kota dari kejauhan. Tembok kota ini hanya setinggi 5 hingga 6 meter. Dengan meriam berat, tembok itu mungkin saja bisa dihancurkan. Sama seperti strategi sebelumnya, dengan menggunakan panah besar yang dilengkapi bahan peledak dan ditembakkan ke tembok kota, tembok itu dapat dihancurkan dengan mudah. Menyerang kota seperti ini sudah tidak menjadi tantangan lagi. Seperti biasanya, serangan akan dimulai dengan tembakan meriam. Setelah itu, menggunakan panah berat yang diikatkan dengan bahan peledak, mereka akan menembakkannya ke pintu gerbang, dan sekali serangan saja cukup untuk menghancurkan pintu tersebut. Pada saat itu, dua pengintai berkuda mendekat dengan cepat ke arah Lin Hai dan berhenti di depannya. Lapor, Tuan, pasukan yang dikirim untuk memutari belakang kota telah tiba. Mereka telah memasang meriam yang diarahkan ke pintu belakang. Tidak akan ada satupun yang lolos. Lapor salah satu pengintai. Kerja bagus. Lin Hai memuji dengan tegas. Wang Dayong, perintahkan untuk memulai serangan. Lin Hai memilih untuk tidak menyerang pada siang hari, terutama untuk mencegah pasukan musuh melarikan diri melalui pintu belakang jika mengalami kekalahan. Kota ini memang mudah dipertahankan dan sulit untuk diserang, karena kedua sisinya dikelilingi oleh bukit-bukit, sementara kota itu sendiri terletak di dataran yang relatif datar di tengah-tengah. Dengan kondisi seperti itu, kota ini sulit untuk dikepung sepenuhnya. Namun, setelah tembok kota berhasil dihancurkan, dan setelah menginterogasi penduduk lokal Goryeo, mereka mengetahui adanya jalan kecil yang bisa dilalui untuk mengitari kota dan mencapai bagian belakang. Lin Hai segera mengirim pasukan untuk memutari kota dan menyerang dari belakang. Ia ingin memastikan bahwa pasukan Goryeo akan dihancurkan sepenuhnya, sehingga tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Jika pasukan musuh berhasil kabur, mungkin mereka akan menggunakan benteng-benteng lain untuk bertahan, yang akan menyulitkan dinasti Daxia karena harus merebut kota demi kota. Kini, dengan pasukan yang telah berhasil mencapai bagian belakang kota, Lin Hai tidak memiliki keraguan lagi. Ia segera memerintahkan untuk memulai serangan. Begitu perintah dikeluarkan, 50 meriam langsung melepaskan tembakan serentak. Peluru meriam menghujani tembok kota dan bagian dalam kota. Para prajurit baru Goryeo, yang belum pernah menghadapi serangan seperti ini sebelumnya, benar-benar ketakutan. Mereka melihat teman mereka hancur menjadi daging cincang akibat ledakan peluru meriam, membuat mereka kehilangan akal sehat. Dalam kepanikan, mereka berteriak dan melarikan diri dengan kacau balau. Semakin banyak peluru meriam menghantam tembok kota dan berguling ke dalam kota, menghasilkan kehancuran yang jauh lebih besar. Tembok kota yang sempit membuat peluru-peluru itu semakin mematikan, karena mereka bergulir di sepanjang tembok dan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Prajurit yang bertahan di atas tembok kota tidak memiliki tempat untuk berlindung. Saat terkena peluru meriam, kaki mereka langsung hancur, dan mereka terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Selanjutnya, peluru meriam lain menghantam tubuh mereka, meremukkan seluruh badan hingga tak berbentuk lagi. Perisai dan senjata yang mereka gunakan sama sekali tidak mampu menahan gempuran peluru meriam yang terus berdatangan. Dalam hitungan detik, suasana tembok kota dipenuhi dengan suara jeritan mengerikan. Banyak prajurit yang diliputi rasa takut dan kehilangan keberanian. Mereka dengan panik berlari turun dari tembok menuju kota di bawah, pasukan cadangan yang telah disiapkan di dalam kota untuk menggantikan para prajurit yang gugur juga tidak luput dari serangan. Banyak peluru meriam menghantam mereka, dan siapapun yang terkena langsung menemui ajalnya. Terutama di tempat-tempat di mana para prajurit berkumpul, satu peluru meriam saja yang jatuh dan bergulir ke depan dapat dengan mudah melukai atau membunuh puluhan orang sekaligus. Hampir semua yang terluka mengalami cedera serius. Banyak dari mereka yang kakinya hancur, terbaring di tanah sambil berteriak kesakitan. Pemandangan ini membuat para prajurit yang tersisa ketakutan luar biasa. Formasi mereka hancur berantakan, dan para prajurit dengan panik melarikan diri ke segala arah untuk mencari tempat perlindungan. Di saat yang sama, Park Buhwa, yang mendengar suara dentuman meriam, segera memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Dengan membawa gerobak berisi kayu bakar dan minyak tung, mereka mulai membakar rumah-rumah di berbagai tempat di kota. Dalam waktu singkat, api menyebar dengan cepat, membakar banyak bangunan. Karena rumah tersebut dibangun berdekatan, api yang ditiup angin dengan mudah menyatu menjadi kobaran besar. Banyak warga yang keluar dari rumah mereka sambil berteriak,
mencoba memadamkan api. Kota itu pun berubah menjadi lautan kekacauan, dengan teriakan meminta pertolongan terdengar di mana-mana. Sementara itu, Jenderal Daxiang Yu, yang sudah mendengar tentang kekuatan meriam pasukan Daxia, memilih untuk tidak berdiri di atas tembok kota untuk memimpin pasukan. Namun, ketika dia melihat kehancuran yang terjadi, barulah dia menyadari mengapa pasukan Jinyu mengalami kekalahan. Serangan seperti ini sama sekali tidak bisa dihadapi oleh kekuatan manusia. Daxiang Yu tidak bisa menemukan cara apapun untuk melawan serangan tersebut. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang dia kirim ke atas tembok, mereka semua pasti mati terkena peluru meriam. Daerah di dekat tembok kota tidak berani didekati siapapun. Selama meriam terus menembak, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah tetap menjauh dari tembok sejauh mungkin. Di tengah situasi ini, Daxiang Yu mendengar suara keributan dari dalam kota. Memperburuk keadaan, Daxiang Yu akhirnya tersadar dan berteriak keras kepada bawahannya, apa yang sedang terjadi di dalam kota. Cepat kirim orang untuk menyelidiki. Seorang bawahan dengan tergesa-gesa melapor, Jenderal, ada kebakaran di dalam kota. Mata Daxiang Yu membelalak, apakah pelakunya sudah tertangkap? Jangan-jangan mata-mata dari pasukan Daxia sudah menyusup ke dalam. Pasukan kami sedang menyelidiki, tetapi pelaku pembakaran belum tertangkap. Daxiang Yu, dengan amarah meluap-luap, memaki, dasar tidak berguna. Orang-orang yang menyebabkan kekacauan di dalam kota saja tidak bisa kalian tangkap. Segera periksa setiap rumah satu per satu. Siapapun yang terlihat mencurigakan, tangkap semuanya. Jangan biarkan seorang pun lolos. Baru saja Daxiang Yu selesai memarahi bawahannya, suara ledakan besar terdengar dari arah gerbang kota. Gelombang ledakan menghempaskan banyak orang, membuat mereka terlempar ke tanah. Orang-orang di sekitar Daxiang Yu terkejut dan langsung tiarap di tanah. Pecahan batu yang berterbangan dari ledakan itu melukai banyak prajurit lainnya. Sambil berbaring di tanah, Daxiang Yu mencoba melihat ke arah depan, tetapi yang dia lihat hanyalah debu tebal bercampur asap hitam, menyelimuti pandangan. Apalagi dengan pencahayaan yang redup di malam hari, dia semakin sulit mengetahui apa yang terjadi di depan. Tiba-tiba, sebuah kembang api besar meledak di udara, menerangi area di bawahnya dengan sangat jelas. Tidak lama kemudian, terdengar suara deru ribuan kuda yang berlari serempak. Setelah berhasil meledakkan gerbang kota, pasukan kavaleri Daxia langsung menyerbu masuk dengan kecepatan tinggi. Daxiang Yu sepenuhnya diliputi rasa takut. Kekuatan pasukan Daxia benar-benar tidak tertandingi, sama sekali tidak bisa dihentikan. Retret, segera mundur. Daxiang Yu tahu bahwa jika mereka terus melawan, puluhan ribu prajuritnya pasti akan musnah sepenuhnya. Dia memutuskan untuk mundur dan mencari cara lain di kemudian hari. Dengan menyelamatkan diri, kita masih bisa melawan di masa depan, pikirnya. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan prajurit-prajurit yang tertinggal di belakang. Sepanjang perjalanan, dia mengumpulkan pasukan yang dia temui untuk ikut melarikan diri. Sementara itu, Wang Dayong dan Cao Qiang memimpin pasukan kavaleri Daxia menyerbu ke dalam kota, membantai pasukan Goryeo dengan ganas. Pasukan berkuda Goryeo memang sangat sedikit jumlahnya. Bagaimana mungkin prajurit yang hanya berlari dengan dua kaki dapat melarikan diri dari kejaran pasukan berkuda Daxia? Pasukan Daxia mengejar mereka dengan cepat, menebas dan membantai para prajurit Goryeo tanpa ampun. Kembang api terus menerangi langit, menyinari medan perang yang penuh kekacauan. Di dalam kota, banyak rumah yang terbakar, membuat suasana kota menjadi terang benderang di tengah malam. Daxiang Yu mengerahkan ribuan prajurit untuk mencoba menghentikan pasukan Daxia di perkemahan, sementara dia terus melarikan diri bersama pasukannya. Pasukan yang ditugaskan untuk mencegat baru saja bertemu dengan pasukan Daxia. Pasukan kavaleri memulai dengan melempar granat tangan, yang meledakkan sebagian besar pasukan musuh sampai hancur. Setelah itu, mereka melancarkan serangan besar-besaran, menghancurkan sisa pasukan yang tersisa dan melanjutkan pengejaran. Jenderal, ini buruk. Pasukan Daxia sudah mengalahkan orang kita dan sekarang mereka sudah mengejar lagi. Daxiang Yu merasa sangat cemas, jadi pasukan yang aku kirim, 5.000 orang, baru saja diberangkatkan dan dalam sekejap mereka semua musnah. Pasukan Daxia bergerak sangat cepat. Meskipun jika 5.000 babi dikirim ke sana, perlu waktu untuk membunuh semuanya. Bagaimana bisa pasukannya langsung hancur begitu cepat? Segera mundur, kita harus keluar dari sini. Daxiang Yu merasa pikirannya kosong. Mengingat nasib malang Jin Yu, dia tidak ingin berakhir seperti itu. Dia memimpin pasukan menuju pintu belakang,
berteriak keras, cepat buka gerbang kota, mundur. Segera mundur. Petugas penjaga gerbang melihat Daxiang Yu yang datang dengan pasukan yang tercerai-berai dan langsung membuka gerbang dengan panik. Segera keluar, perintah Daxiang Yu kepada bawahannya. Begitu pasukan Goryeo berlari keluar dari gerbang, langsung terdengar beberapa ledakan besar, semua orang seolah-olah dihantam keras, dan terlempar mundur kembali ke dalam kota. Bab 639. Strategi Jitu. Meriam ditempatkan tak jauh dari gerbang kota, dengan kekuatan dahsyat yang langsung melemparkan para prajurit kembali ke dalam, mereka yang terjatuh ke tanah bahkan tidak sempat bereaksi. Sudah tewas dihantam ledakan, prajurit di belakang mencoba maju dengan sekuat tenaga. Namun meriam terus menembak tanpa henti, berapapun jumlah orang yang keluar, semuanya tewas ditembak, bahkan mereka yang berada di dalam kota pun terkena dampaknya. Siapapun yang terkena serpihan besi dari meriam, jika tidak tewas, pasti akan mengalami luka berat. Di bawah serangan meriam, semakin banyak orang yang berbalik melarikan diri, namun orang di belakang terus mendesak maju, menyebabkan kerumunan orang yang sangat padat. Semua orang terdorong tumpuk seperti ikan sarden, hingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Saat itu, pasukan pengejar dari Daxia tiba. Melihat para prajurit Goryeo yang berdesakan, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Mereka menyalakan granat tangan dan melemparkannya ke depan. Tangisan, teriakan, makian, dan permohonan ampun bergema tanpa henti. Banyak prajurit Goryeo yang sudah kehilangan keberanian, mereka benar-benar ketakutan hingga tidak sanggup bertarung lagi, namun mereka semua terjebak dalam kerumunan, tak bisa melarikan diri, bahkan tak ada ruang untuk berlutut memohon ampun. Prajurit Daxia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, mereka menggunakan panah dan granat tangan untuk menghancurkan musuh secepat mungkin. Dahulu, saat Daxia masih lemah, orang Goryeo sering menindas rakyat Daxia. Sekarang akhirnya tiba waktunya untuk membalas dendam. Daxia tidak menerima tawanan, semua prajurit Goryeo dibasmi tanpa sisa. Akibat ledakan granat tangan, banyak jenazah prajurit Goryeo yang hancur berkeping-keping. Bagi pasukan Daxia, pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa. Setelah menghabisi musuh, mereka pun mulai membersihkan medan perang. Semua baju zirah dilepas, diperbaiki, dan yang terlalu rusak diambil kepingan besinya untuk dilebur kembali. Semua senjata hampir tidak mengalami kerusakan besar dan bisa dijual kembali. Lin Hai, yang terus-menerus melakukan bisnis persenjataan, mulai merasa ketagihan. Keuntungan dari barang ini memang sangat besar dan uangnya mengalir cepat. Menjual ke negara kecil manapun di sekitar akan membuat mereka tertarik untuk membelinya. Lagi pula, teknik penempaan bangsa Turkestan sangat hebat, bahkan tidak kalah dengan Daxia. Kalau saja Lin Hai tidak memperbaiki teknik penempaan, menggunakan palu patah dan metode panas untuk membuat senjata, maka teknik penempaan Daxia bahkan mungkin tidak akan sebanding dengan bangsa Turkestan. Kemampuan mereka membuat senjata tajam adalah salah satu alasan kekuatan pasukan kavaleri Turkestan. Setelah memberikan instruksi, Lin Hai memutuskan untuk pulang beristirahat, sisanya diserahkan kepada bawahannya untuk diselesaikan. Mayat itu harus segera dibakar habis. Cuaca yang panas dapat mempercepat pembusukan, yang bisa menyebabkan wabah penyakit. Hanya dengan membersihkan semuanya, keamanan kesehatan dapat terjamin. Pada saat itu, Park Bo-hwa datang tergesa-gesa bersama bawahannya. Dengan wajah penuh hormat, dia berkata, "Salam kepada Tuan Lin. Hamba tidak mengecewakan tugas yang diberikan. Semua perintah Tuan telah diselesaikan." Lin Hai menatapnya dan berkata dengan dingin, "Tuan Park benar-benar setia kepada Daxia. Kali ini sudah memberikan prestasi besar. Tenang saja, perkataan aku selalu bisa dipegang. Kelak, Anda pasti akan diberi tanggung jawab besar." Mendengar itu, Park Bo-hwa merasa sangat gembira. Dia segera memberi hormat dan berkata, "Hamba akan mengerahkan seluruh tenaga untuk melayani Tuan." Ngomong-ngomong, kebetulan ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak prestasi. Tapi, apakah Anda berani melakukannya? Lin Hai tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. "Tuan, berikan saja perintahnya. Hamba pasti akan melakukan yang terbaik," kata Park Bo-hwa dengan sikap yang sangat hormat. Dia sudah berpihak sepenuhnya kepada Daxia. Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Hanya dengan mendapatkan pengakuan Lin Hai, dia dapat mempertahankan hidupnya. Kabar bahwa Anda telah bergabung dengan Daxia belum tersebar. Anda masih dianggap sebagai utusan Goryeo. Meskipun hampir semua pasukan Goryeo telah dihancurkan, namun masih ada prajurit yang menjaga kota lainnya. Bawa orang Anda untuk membuka gerbang kota, lalu pimpin pasukan masuk dan rebut kota tersebut. Dengan begitu, Anda bisa memperoleh lebih banyak prestasi untuk Daxia.
aku akan memastikan Anda menerima penghargaan besar, dan aku juga akan meminta jabatan tinggi dari Ibu Suri untuk Anda, kata Lin Hai. Park Bo-hwa hanya berpikir sejenak dan langsung menyetujuinya dengan tegas. Dia sudah berpihak pada Daxia, dan dengan semakin banyak prestasi yang dia raih, semakin tinggi pula posisinya di masa depan. Dia juga berharap Goryeo bisa segera dikalahkan. Hanya dengan kehancuran Goryeo, maka dia tidak akan punya beban pikiran lagi. Terlebih, tugas ini tidak memiliki risiko besar baginya. Dia hanya perlu membuka gerbang kota, sisanya akan ditangani oleh pasukan Daxia. Baik, ini tidak masalah sama sekali. Tuan hanya perlu mengirimkan pasukan elit dan memakaikan mereka baju zirah Goryeo. Aku akan membawa mereka untuk membuka gerbang kota. Dengan kekuatan pasukan Daxia, kita pasti bisa merebut kota itu dengan mudah, kata Park Bo-hwa dengan cepat. Tepat sekali, seperti itu. Kamu tidak perlu mengambil risiko apapun, tetapi tetap bisa mendapatkan prestasi besar. Kesempatan bagus seperti ini aku yang memberikannya padamu, kata Lin Hai sambil tersenyum. Tuan Lin telah memberi petunjuk kepada hamba. Hamba tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, jawab Park Bo-hwa dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, segera persiapkan dirimu dan berangkat sekarang juga. Cobalah untuk merebut kota sebanyak mungkin, dan percepat kehancuran Goryeo, kata Lin Hai. Dia memanggil Cao Qiang dan menjelaskan rencananya dengan rinci. Dengan ekspresi serius, Lin Hai berkata, manfaatkan kegelapan malam, bawa pasukanmu dan segera berangkat, serang kota dengan cepat. Bagaimanapun, hampir tidak ada garnisun di kota-kota lain, kalian bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Tinggalkan sebagian pasukan untuk menjaga kota, dan lanjutkan menyerang kota berikutnya dengan sisa pasukan. Cao Qiang menyadari bahwa Lin Hai memberinya kesempatan untuk mendapatkan prestasi besar. Dengan senang hati, dia langsung menyetujui perintah tersebut. Dia segera mengatur satu pasukan, membawa Park Bo-hwa, dan melanjutkan serangan dengan cepat. Di samping, Yu Huasi tak bisa menahan diri untuk memberikan acungan jempol. Rencana Lin benar-benar luar biasa. Tanpa banyak usaha, kita bisa merebut beberapa kota sekaligus. Ini benar strategi yang brilian, katanya dengan sangat kagum. Anggap saja ini sebagai memanfaatkan sumber daya secara maksimal, kata Lin Hai sambil tersenyum. Semua pasukan Goryeo telah dihancurkan. Setelah ini, tidak akan ada perlawanan besar yang akan mereka temui. Dalam tahap lanjutan invasi, Lin Hai tidak turun memimpin langsung. Dia membiarkan setiap jenderal membawa pasukan mereka masing-masing untuk menyerang dari berbagai arah, mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk merebut kota. Bagaimanapun, tanpa adanya pasukan musuh dalam jumlah besar, hanya dengan beberapa ribu prajurit yang membawa bubuk mesiu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota dengan mudah. Di belakang, cukup menikmati teh sambil bermain catur, menunggu kabar dari garis depan. Malam itu, Park Bo-hwa mengikuti Cao Qiang ke depan sebuah kota. Sesampainya di depan gerbang kota, terdengar suara keras dari atas benteng. Siapa kalian? Cepat tunjukkan identitas kalian, atau kami akan memanah kalian. Park Bo-hwa segera berteriak dengan kasar, mata anjingmu sudah buta. Ya. Aku adalah utusan yang diutus oleh Kaisar, ada pesan penting yang harus segera kusampaikan kepada Yang Mulia, cepat buka gerbang untukku. Kalau kalian menunda urusan besar ini, kepala anjing kalian semuanya akan dipenggal. Prajurit penjaga gerbang memanggil pemimpin mereka dengan cepat, dengan menggunakan obor untuk memeriksa. Mereka memastikan bahwa itu memang Park Bo-hwa. Seketika, mereka memasang senyum penuh permintaan maaf dan berkata, jadi, ternyata Tuan Park. Mengapa Anda masih melakukan perjalanan larut malam seperti ini? Mohon tunggu sebentar, aku akan segera membuka gerbang. Kalau bukan karena ada urusan penting yang harus dilaporkan, aku tentu tidak akan bepergian di tengah malam, kata Park Bo-hwa dengan nada dingin, sambil memasang sikap yang sangat sombong. Bab 640. Sudah kabur. Komandan penjaga kota memastikan identitas Park Bo-hwa dan tidak berani bersikap lalai sedikit pun saat ini. Mereka sedang berperang melawan Daxia, dan jika informasi militer tertunda, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Dengan cepat, dia memerintahkan orangnya untuk membuka gerbang kota. Cao Qiang dan bawahannya diam meletakkan tangan mereka di gagang pedang. Pasukan besar mereka bersembunyi di kejauhan, sementara dia hanya membawa puluhan prajurit elit bersama Park Bo-hwa. Begitu mereka merebut gerbang kota, pasukan di belakang akan langsung menyerbu masuk. Kecepatan serangan pasukan kavaleri Daxia sangat cepat, hanya dalam sekejap mereka bisa tiba di lokasi. Mereka hanya perlu sedikit waktu untuk memastikan keberhasilan misi ini. Begitu salah satu gerbang kota mulai terbuka, komandan penjaga dengan sopan membungkuk dan berkata sambil tersenyum,
Tuan Park, silakan masuk. Namun, Cao Qiang tiba mencabut pedangnya dan menebas leher komandan tersebut. Sebelum komandan penjaga itu sempat menyadari apa yang terjadi, kepalanya sudah terpenggal, dengan ekspresi terkejut yang masih terlihat di wajahnya. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa Park Buhwa tiba-tiba menyerangnya. Serang, teriak Cao Qiang dengan lantang. Dia memacu kudanya ke depan, memegang pedang dan menebas beberapa prajurit penjaga di dekatnya. Prajurit lainnya segera bereaksi dengan cepat, mengambil panah mereka dan menembak para penjaga Goryeo di gerbang kota. Puluhan prajurit Goryeo yang menjaga gerbang tidak sempat bereaksi dan semuanya tewas tertembak panah. Prajurit penjaga lainnya yang mendengar suara keributan segera melancarkan serangan balasan. Namun, meskipun mereka sudah berusaha melawan dengan sekuat tenaga, namun mereka tetap tidak mampu menghadapi pasukan Daxia. Hanya dengan 1.000 hingga 2.000 prajurit penjaga, mereka dengan mudah dihabisi. Penduduk kota bahkan belum sempat menyadari apa yang terjadi. Tetapi kota itu sudah jatuh ke tangan Daxia, tidak ada satupun warga yang dibiarkan keluar. Gerbang kota segera ditutup rapat. Cao Qiang meninggalkan sebagian pasukan untuk menjaga kota tersebut. Sementara sisanya terus melanjutkan serangan ke depan. Kejadian serupa juga terjadi di kota-kota lain. Meskipun Park Buhwa tidak lagi mengetuk pintu gerbang secara langsung, namun dia tetap mengirim pengikut setianya dengan menggunakan nama Park Buhwa. Mereka mendatangi gerbang kota, atau mereka langsung mengenakan baju zirah Goryeo, berpura-pura menjadi pasukan Goryeo yang melarikan diri. Dengan mudah, mereka menipu penjaga kota. Jika semua cara gagal, mereka tinggal menggunakan bahan peledak untuk meledakkan gerbang kota. Bagaimanapun, pasukan penjaga Goryeo yang paling banyakannya terdiri dari beberapa ribu orang saja, sama sekali tidak mampu bertahan dari satu serangan Daxia. Dalam semalam, sebagian besar wilayah Goryeo sudah jatuh ke tangan Daxia. Ketika pagi tiba, barulah orang-orang Goryeo menyadari ada sesuatu yang salah. Berita tentang kehancuran lebih dari 60.000 pasukan Goryeo telah sampai ke istana kerajaan. Mendengar kabar itu, Kaisar Goryeo langsung pingsan. Bukan hanya kehilangan sebagian besar pasukan, tetapi juga kehilangan lebih dari separuh wilayah kerajaan. Dengan kecepatan serangan seperti ini, berapa lama mereka bisa bertahan lagi? Mungkin tidak sampai setengah bulan, seluruh Goryeo akan jatuh ke tangan Daxia. Para pejabat istana menjadi panik melihat kaisar mereka pingsan. Mereka dengan tergesa-gesa membopong Kaisar Goryeo ke tempat duduknya dan memanggil tabib istana untuk memberikan pengobatan. Setelah Kaisar Goryeo sadar, dia mulai menangis terseduh-seduh. Habis sudah, semuanya sudah habis. Aku akan menjadi raja yang kehilangan negaranya. Melihat Perdana Menteri di sampingnya, seolah melihat satu-satunya harapan, Kaisar langsung bangun dan memeluk Perdana Menteri erat-erat. Di saat seperti ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku. Cepat, pikirkan cara untuk menghalau pasukan Daxia, bahkan jika harus berdamai dengan mereka, itu tidak masalah. Asalkan Daxia bersedia mundur, semua wilayah yang mereka kuasai akan aku serahkan kepada mereka. Perdana Menteri, melihat Kaisar yang panik, hanya bisa tersenyum pahit. Kita sudah mengirim utusan untuk bernegosiasi, tetapi jelas Daxia sama sekali tidak mau menerima. Mereka menginginkan seluruh Goryeo, bahkan, mereka mengirimkan pesan kepada kita, menyuruh kita segera menyerah. Jika kita tidak menyerah, mereka akan membunuh kita semua. Bagaimana kita harus bertindak, itu tergantung keputusan yang mulia. Saat ini, di istana masih ada lebih dari 10.000 penjaga, ditambah 50.000 pasukan yang baru dikumpulkan. Mungkin kita masih bisa bertahan sebentar. Jika Daxiang Yu dan Jin Yu bukan tandingan mereka, bagaimana mungkin pasukan kita yang sedikit ini bisa menghentikan pasukan Daxia? Ujar Kaisar dengan putus asa. Oh iya, masih ada satu cara, segera kirim utusan ke kerajaan Jin, Khitan, dan Turkestan untuk meminta bantuan. Selama mereka bersedia mengirimkan pasukan, maka kita pasti bisa mengusir pasukan Daxia. Apapun syarat yang mereka ajukan, aku akan menyetujuinya. Yang mulia, ada hal yang perlu diketahui. Kami baru saja menerima kabar bahwa kerajaan Jin dan Khitan juga sedang diserang oleh Daxia, bahkan mereka sudah kalah terus-menerus dan sudah diambang kehancuran. Sementara itu, kondisi di wilayah Turkestan juga tidak baik. Daxia telah memindahkan seluruh rakyat Turkestan ke wilayah mereka. Meskipun Tuan Mohan berhasil mengalahkan Han, namun kini mereka kehilangan sumber daya dan pasokan makanan. Kemungkinan besar mereka juga tidak akan bertahan lama. Mendengar laporan ini, Kaisar Goryeo tertegun dan kehilangan kata-kata. Awalnya dia berpikir Daxia hanya mengarahkan pasukan mereka untuk menyerang Goryeo, namun, ternyata Daxia menyerang 4 negara sekaligus. Sejak kapan Daxia menjadi begitu kuat?
Apakah mereka tidak takut keempat negara ini bersatu untuk melawan mereka? Perdana Menteri tersenyum pahit dan berkata, pasukan Daxia selalu bertindak dengan sangat hati-hati. Jika mereka berani mengambil langkah seperti ini, tentu mereka sudah memiliki keyakinan yang cukup kuat. Terlebih lagi, senjata mereka sangat kuat. Tidak ada yang mampu menandinginya. Sepertinya seluruh dunia akan segera berada di bawah kekuasaan Daxia. Kaisar Goryeo dan para menteri berdiskusi cukup lama, tetapi mereka tidak berhasil menemukan solusi yang tepat. Menyerah kepada Daxia benar terasa memalukan bagi Kaisar Goryeo, tetapi mereka juga tidak punya jalan lain. Akhirnya, mereka membiarkan masalah ini berlalu tanpa solusi. Setelah kembali dari pertemuan, banyak menteri Goryeo mulai memikirkan cara menyelamatkan diri. Semua orang sudah bisa melihat dengan jelas bahwa kehancuran Goryeo hanya tinggal menunggu waktu saja. Yang harus dilakukan sekarang adalah segera mencari peluang yang lebih baik untuk masa depan. Bagi yang bergerak terlalu lambat, Daxia mungkin sudah tiba sebelum mereka sempat menyerah, dan saat itu menyerah pun sudah bukan solusi. Banyak orang dengan cepat mengirimkan utusan rahasia ke Kamp Daxia untuk menyatakan kesetiaan mereka. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mengemasi harta benda mereka dan merencanakan pelarian. Mereka tidak ingin tinggal dan mati bersama Kaisar Goryeo. Kaisar Goryeo juga merasakan ketakutan yang semakin besar. Dia tidak lagi menghadiri sidang istana dan malah mulai menikmati hidup secara berlebihan. Dia tidak lagi peduli dengan urusan luar. Awalnya, berita tentang kota-kota yang jatuh ke tangan Daxia masih dikirim ke istana. Namun, setelah membaca kabar-kabar itu, Kaisar semakin ketakutan. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak membaca berita apapun lagi, hanya berfokus menikmati hidup. Hanya dalam 3 hari, pasukan Daxia sudah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Goryeo. Yang tersisa kini hanyalah ibu kota Goryeo. Puluhan ribu pasukan mengepung ibu kota Goryeo dari segala penjuru. Pada saat inilah Kaisar Goryeo menerima laporan bahwa musuh sudah berada di depan gerbang kota. Barulah dia tersadar. Segera kumpulkan semua menteri untuk membahas cara menghadapi pasukan Daxia. Kaisar Goryeo yang sebelumnya sudah kehilangan akal kini benar-benar panik. Di saat seperti ini, meskipun dia berusaha menghibur diri, tidak ada lagi cara untuk terus menikmati hidup tanpa khawatir. Namun, di dalam hatinya, dia masih menyimpan secercah harapan. Tembok ibu kota dibangun sangat tinggi dan kokoh. Mungkin masih bisa bertahan lebih lama. Bagaimanapun juga, jika akhirnya tetap harus mati, lebih baik menikmati setiap hari yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Orang-orangnya segera dikirim keluar dari istana untuk memanggil para menteri agar segera berkumpul. Namun, ketika para Kasim tiba di rumah para menteri, mereka mendapati rumah itu sudah kosong, tanpa seorang pun yang tersisa. Mereka sangat terkejut dan buru-buru kembali ke istana untuk melaporkan kejadian tersebut. Mendengar laporan itu, Kaisar Goryeo langsung marah besar. Semua itu adalah bajingan tidak berguna. Di saat genting seperti ini, mereka malah meninggalkan aku dan melarikan diri. Bersambung